Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Mulk, apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Terus siapa yang memberi kalian minuman, memberi kalian udara dan segala macam? Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita nggak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita nggak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya menjenguk teman, dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia, kan ya? Sama kayak saya sama teman pergi misalnya lagi ke Batu Karas. Ternyata kita sama-sama digigit nyamuk di sana mah. Nyamuk apa? DBD. Pas sudah digigit nyamuk, pulang baru di jalan dia udah sakit. Akhirnya pas sampai di Bandung saya ngejenguk dia. Walaupun seminggu kemudian dia jenguk saya sih. Tapi setidaknya harusnya mungkin bukan saya doang, saya, dia dan beberapa teman yang lain rata-rata pernah kegigit nyamuk lah, karena di sana banyak nyamuk. Cuma kenapa kita berdua doang yang sakit, walaupun dia duluan kemudian saya. Bayangin kalau yang lain juga kena. Yang lain yang nggak kena DB itu mungkin ngerasa saya mah nggak kena sakit. Padahal mungkin dia pantas juga untuk dirawat di rumah sakit, tapi Allah menghindarkan musibah itu dari dia. Dia aja yang nggak sadar. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari, setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, ya saya emang butuh sama Allah, udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, emang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Nggak nyaman hatinya, perasaannya, lagi tadi mungkin baru rame dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, baru ngalamin sesuatu yang nggak nyaman. Hayalah sholat, udah datang aja ke Allah, karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Tapi kalau kita nggak pernah ngelibatin Allah, nggak usah nuntut-nuntut Allah. Allah akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu nggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya malas-malesan, sekedar menunaikan kewajiban doang, dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah, pasti kita akan ngerasa lebih nyaman, lebih semangat untuk sholat. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah apa yang kita pengen, masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah saya pengen lamar kerja, datang ke Allah, Allah saya pengen dapat kerjaan yang halal, udah. Besok Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya baru ketemu cewek, cuma saya nggak tahu namanya, nyari di mana ya tanya ke Allah aja deh, gitu. Datang ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan dia. Kalau kedua kali ini saya nggak akan sia-siakan nih kesempatannya nih, langsung PDKT, kenalan gitu ya. Yang pertama tadi kan agak-agak jaim, lihat-lihat sekali atau ngelihatnya lewat spion. Tapi kalau yang ini mah, wah udah nggak ada basa-basi, Neng, boleh tukar nomor HP gitu. Ya boleh, ternyata dia kasih nomor handphonenya, nomor handphone yang udah expired. Pas ditelepon nomornya tidak terpasang gitu ya. Jadi akhirnya nggak nyambung. Minta ke Allah, terus Allahu Akbar lagi. Saya pengen punya anak. Allahu Akbar lagi. Saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar minimal belajar ada pengennya dulu nih. Dan insya Allah selalu kita butuh Allah. Dan gak usah khawatir, pedagang banget sih, asal datang ke Allah minta sesuatu, gak masalah. Allah itu suka dimintai, Allah itu suka dicurhatin, Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilhah, merengek. Allah gitu ngomong, ada apa ya abdi, ada apa? Allah, ini ada masalah dikit nih. Kenapa? Aduh saya mah jerawatan, Allah gimana ya caranya? Ini bukan main-main ya. Kenapa? Karena Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun garam. Jadi kalau urusan sepele kayak garam aja minta ke Allah, apalagi urusan jerawat, kan itu lebih berbahaya itu. Menentukan nasib kita kan jerawat mah ya. Apalagi jerawatnya gede di hidung satu, di ini satu, kelihatan banget. Kan menentukan nasib banget. Kamu orangnya jorok, gak mau sama kamu kan gitu ya. Makanya jerawat itu bukan masalah sepele. Kalau garam aja kita minta sama Allah, apalagi bab jerawat. Allah, kenapa wahai hambaku pengen langsing, gitu. Pengen langsing minta sama Allah. Allah,
kenapa hambaku pengen ada kumis, udah pakai wadoyok belum keluar-keluar juga gitu. Minta sama Allah gitu. Bukan kumis, mungkin janggut kali ya. Saya pengen ikut sunnah ya Allah, cuman saya mah bukan ingkar sunnah, memang nggak ada kumis ya Allah, udah nggak ada janggut, udah dikasih banyak segala macam kemiri, wadoyok, segalanya belum keluar juga sehelai gini ya Allah, malah jadi aneh gitu. Malah jadi aneh. Minta kepada Allah walaupun gak garam, tapi bukan bermain-main dengan Allah, karena kita ngerasa Allah mah tempat segala meminta. Semuanya ada di sisi Allah. Kebaikan itu ada semuanya di sisi Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.